Selamat sore pemirsa TVRI yang kami kasihi. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam acara Mimbar Agama Buddha yang diliput dari TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan untuk itu terimalah salam kami dalam Dharma, Sotihotu Namo Buddhaya. Pemirsa sekalian, pada kali ini merupakan pertemuan kita yang kesekian kalinya, dan kita kembali membahas dari agama Buddha, sekte Tridharma. Dan pada hari ini tema kita adalah ketuhanan dan roh suci dalam agama Buddha, khususnya sekte Tridharma. Sudah hadir di studio pada saat ini bersama saya, narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Michael Rahman atau Romo Michael Rahman. Dan beliau adalah rohaniawan dari tempat ibadah Cengfatan, Yayasan Ketulusan Dharma Sejati, Kota Manado. Dan Bapak Romo Michael Rahman ini juga merupakan penyuluh non-PNS dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Mari kita sapa Romo. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Sehat, Salam Romo? Tridharmaya. Salam Tridharmaya. Sehat. Ya, sehat selalu ya, Romo ya. Ya, langsung saja, Romo ya. Kita pada sore hari ini akan membahas sedikit tentang ketuhanan dan juga roh suci, khususnya pemahaman yang dari sekte Tridharma. Ya, kira-kira Romo bisa jelaskan sedikit tentang apakah dalam agama Buddha, sekte Tridharma mengenal nama atau yang kita istilahkan secara umum namanya Tuhan. Ya, silakan Romo. Ya. Salam Namo Buddhaya, salam Tridharmaya. Tentunya dalam agama Buddha, terlebih sekte Tridharma, tentu mengakui akan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, di mana setiap agama pasti mempercayainya akan adanya kemahatunggalan atau sangkalik tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi pengertian Tuhan yang di dalam agama Buddha sekte Tridharma dengan pengertian Tuhan dalam agama yang pada umumnya yang kita tahu itu ada kemiripan atau memang sama gitu ya, Romo? Ya, kebanyakan banyak orang mengatakan itu hal yang sama atau mirip, di mana juga kami punya yang namanya kemahatunggalan dan juga trinitas. Jadi kita juga mempercayai adanya kemahatunggalan dan trinitas juga. Nah, dalam konteks agama Buddha sekte Tridharma, kita ada pembahasan pandangan tentang Tuhan itu seperti apa. Ada pandangan secara umum di mana Tuhan itu adalah Tien. Atau Xiongte atau Sangti. Ya. Namun padanan kata untuk Tien ini saya rasa kurang cocok karena Tien ini sebenarnya secara harfiah artinya adalah langit. Sedangkan Sangti ini atau Xiongte ini adalah yang maha tinggi, yang diagungkan atau menunjuk pada ketuhanan tersebut. Nah, namun seiring perkembangan zaman akhirnya banyak orang mengartikan dengan secara umum adalah Tien atau Tikong. Tien Tikong. Nah, pandangan Tuhan dalam sekte Tridharma itu bermacam-macam. Ada pandangan secara Taois, secara Konfusius, dan bahkan dari peradaban kuno. Jadi punya pandangan yang mungkin secara linguistik berbeda, tapi memiliki satu kesamaan, satu tujuan yang sama, atau penyebutan yang sama. Contoh secara linguistik, dulu di era Tiongkok kuno, di era gencar-gencarnya agama-agama unggul yang masuk ke daerah Tiongkok, ya mohon maaf, di sini saya bahas secara linguistik, tidak ada maksud tertentu dengan agama yang lain. Contoh, ketika termasuk penyebaran agama-agama lain di daerah Tiongkok, contoh ada Muslim, penyebutan Tuhan itu menjadi sensu.
Untuk yang Kristen Katolik juga ada penyebutan Tiansu. Ya, jadi ini hanya sebatas linguistik saja, tidak ada kaitan dengan agama manapun. Nah, dari juga misionaris Kristen Amerika dan Eropa menyebut dengan sebutan Sensu juga ada, Sen dan Su. Nah, jadi bisa digabungkan juga Sensu. Namun era itu berbeda lagi karena padanan kata ini masih kurang atau jarang dipergunakan orang-orang di saat itu, di zaman baheula lah ya, waktu era kuno, purba kuno. Nah, bagaimana pemahaman Tuhan secara Taoisme? Nah, di mana pemahaman Tuhan secara Taoisme itu kita mengarah pada satu sosok yang namanya Sangti atau yang dimuliakan, ditinggikan. Nah, era ada sebelum eranya Lao Tse. Jadi orang-orang sudah meyakini ada sifat namanya ada paham monoteisme, di mana sudah meyakini adanya kemahatunggalan atau Tuhan itu sifatnya tunggal. Nah, jadi di era tersebut orang-orang sudah meyakini adanya Tuhan. Nah, namun seiring berkembangnya zaman dan banyak paham-paham yang masuk, akhirnya nama penyebutan Tuhan ini jadi bervariasi, jadi banyak. Apapun penyebutannya, entah dia Tiankong, dia Tiansu, Sensu. Nah, secara gamblang paling banyak diambil dengan kata Tiankong atau Tian. Tapi dalam secara sekte Tridharma kita memakai istilah Sangti. Sangti. Baik Romo, berhubungan dengan kepercayaan terhadap atau kita mengagungkan Tian itu sendiri atau Sangti itu, apakah di dalam ritual peribadatan di dalam kelenteng itu atau ritual persembahyangan di dalam kelenteng itu ada sembahyang yang khusus untuk Tuhan, kemudian sembahyang khusus untuk para dewa ataupun para suci? Ya, ada memang dikhususkan. Biasanya setelah Imlek kita ada namanya sembahyang Tiankong atau sembahyang Tuhan, di mana kita membuat suatu altar Tian atau Tiantan untuk menyembah Tuhan atau memanjatkan puji syukur limpah terima kasih kehadirat Tuhan atas berkat anugerah, hasil panen, begitu juga dengan kesehatan. Nah, jadi dalam sekte Tridharma ada persembahyaan khusus yang dilakukan untuk pemujaan kepada Tuhan dan dilakukan setahun sekali. Setahun sekali. Jadi apakah itu hanya setiap tahun atau ketika kita datang ke kelenteng kita harus memberi penghormatan dulu kepada Tuhan baru kepada, atau seperti apa itu? Nah, kembali ke pribadi masing-masing. Ada yang memang setiap saat sebaiknya untuk merasa syukur atau menyembah Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Tapi memang kalau untuk di Tridharma kita melakukan prosesi secara besar-besaran setahun sekali. Kira-kira seperti itu. Jadi yang ritual yang besarnya yang itu besar setahun sekali. Pada saat memasuki Imlek ya? Setelah Imlek. Setelah Imlek ya. Mensyukuri atas semua. Tapi biasanya umat umum yang awam juga ada yang juga melakukan persembahyaan Tuhan ini secara pribadi. Di rumah mereka masing-masing. Ada yang secara pribadi, ada yang ke tempat ibadah, ke bio atau ke kelenteng. Jadi kalau kita mau sembahyang kepada Tuhan atau Sangti ini atau Tiankong ini memerlukan tempat khusus atau ya kalau di rumah itu seperti kita harus punya altar khusus atau seperti apa? Memang sebaiknya kita punya altar khusus. Karena mengingat pada sejarah dulu untuk pemujaan terhadap Xiongte ini atau Tuhan ini dikhususkan untuk kalangan bangsawan atau hanya kaisar yang bisa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Jadi di mana rakyat jelata itu tidak bisa melakukan persembahyaan kehadirat Tuhan. Nah, makanya kita mengikuti tradisi yang lama yang masih tetap kita pertahankan bahwa ini bukan persembahyaan yang kita pikir ini ada persembahyaan yang biasa-biasa. Tapi ini persembahyangan yang memang dikhususkan. Karena begitu banyak perjuangan umat di kala itu yang begitu sulit untuk memanjatkan doa kehadirat Tuhan karena dibatasi. Karena dulu dianggap ketika umat awam atau rakyat jelata memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, sembahyang Tuhan, seolah-olah menyamakan kedudukannya seperti kaisar.
Karena dulu pemahaman bahwa kaisar ini adalah pembawa mandat atau firman dari Tuhan. Jadi kaisar ini ditunjuk untuk sebagai mandat pemegang firman untuk mengatur kehidupan di dunia. Jadi kaisar dulu sangat dispesialkan. Makanya Sangti di era dulu dan sekarang ada sedikit perbedaan arti. Dulu Sangti itu juga bisa diartikan kaisar. Tentang Sangti juga bisa diartikan kaisar. Nah, sekarang kita sudah banyak menyamakan Sangti itu dengan satu konsep yang namanya Tuhan atau Tien. Jadi di zaman dulu itu yang namanya kita mau beri penghormatan kepada Tuhan itu diutamakan kaisar, Kaisar ya? Atau raja ya. Bangsawan ya, raja. Sedangkan kalau kita sebagai rakyat biasa itu hanya Terbatas sebatas kepada para suci. dewa-dewa lokal, dewa-dewa lokal. Dewa-dewa Ya, lokal. jadi ditujukan pada dewa-dewa lokal, termasuk ada yang meyakini adanya penguasa gunung, air, sungai. Nah, jadi rakyat jelata hanya khususnya ke dewa-dewa lokal saja. Berarti waktu zaman itu kaisar itu dianggap sebagai perantara ya? Ya, perantara atau utusan dari Tuhan yang membawa mandat atau firman. Jadi rakyat dulu harus dengar ya? Ya, apa harus yang dengar, katakan harus oleh- patuh. Jika ada yang melanggar, pasti dipancung. Oh. Itu Wah, di ngeri era juga dulu. ya. Ya. Jadi Zaman begitu dulu banyak itu ya. perjuangan umat Tridharma sampai saat ini dengan begitu gampang dan bebas mengucap syukur kepada Tuhan kapan saja bisa. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk saat ini kita mau ke kelenteng bisa atau di altar sendiri Ya, di rumah bisa Ya. sembahyang kepada Ya, Tuhan. Tuhan. Iya. Itu cukup menarik juga ya. Mungkin nanti setelah ini saya ingin bertanya kepada Romo mengenai tentang roh suci dan dewa-dewa sedikit ya. Ya. Cuma kita harus break sebentar. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara yang kami kasihi, kembali lagi kita dalam Mimbar Agama Buddha sore hari ini. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru bergabung bersama kami pada sore hari ini, kita bersama dengan Romo Michael Rahman yang merupakan rohaniawan tempat ibadah Ceng Fatang, Yayasan Ketulusan Dharma Sejati Kota Manado. Romo Michael juga ini merupakan penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Romo, ya, kita kembali lagi dalam pembahasan kita tentang ketuhanan dan juga roh suci di dalam agama Buddha sekte Tridharma. Ya, ini tadi menarik ya, kita sudah membahas sedikit tentang ketuhanan. Ya. Romo juga tadi sudah jelaskan sedikit tentang sejarah bagaimana orang-orang menghormati atau menyembah Tuhan ya dari zaman dulu sampai sekarang. Dan saat ini yang menarik yang ingin saya tanyakan itu tentang istilah roh suci dan dewa-dewa lokal yang sempat Romo sampaikan tadi. Mungkin boleh silakan Romo dijelaskan. Ya. Pemahaman tentang roh suci. Nah, roh suci ini hadir dengan ditandai adanya makhluk unggul. Nah, makhluk unggul ini di era terdahulu disebut Mahadewa. Jadi makhluk unggul adalah Mahadewa, makhluk yang tidak kasat mata. Berarti bukan manusia ya? Ya. Jadi roh suci ini tidak bisa dilihat. Tiada rupa, tiada warna, tiada cahaya, tiada suara, namun bagian dari satu keesaan dari sang kalik tersebut atau bagian dari satu keesaan dari Tuhan itu tersebut. Di mana ditandai dengan adanya panteisme. Panteisme ini adalah upaya sang kalik untuk menampilkan wujud atau rupa dalam bentuk roh suci, menghadirkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Adalah upaya dari sang kalik tersebut.
sehingga disebut dengan roh suci. Apa bisa dianggap sebagai penjelmaan juga? Iya, bisa juga daripada dikatakan seperti itu. Sangti atau Tuhan ya? Iya. Oke. Terus ini kan roh suci ini berarti bukan cuma satu ya? Ya. Ada berapa ya roh suci yang kita ketahui di dalam karena sekte Tridharma? roh suci sifatnya omnipresent. Dia bisa hadir di berbagai tempat tanpa bertambah jumlah. Tanpa Bertambahnya jumlah di berbagai tempat, waktu. Jadi bisa saat ini ada di sini, Ya, dengan di saat yang sama bisa juga berada di di tempat tempat lain. yang sama. Atau bisa juga sifatnya omnivarius. Bisa menampilkan diri dengan berbagai rupa dan wujud. Untuk kepentingan menolong setiap umat manusia. Oh, jadi tujuan daripada orang suci ini adalah roh suci, ini adalah untuk menolong umat manusia. umat manusia ya. Ya. Berarti cuma manusia ya? Semua. Semua. Nah, jadi kita mengenal adanya alam langit, alam bumi, alam manusia. Iya. Jadi semua. Termasuk alam yang di bawah manusia? Ya, di bawah manusia. Oh, seperti hantu-hantu kelaparan Ya, begitu? seperti itu. Oh, oke. Nah, ini menarik juga ya. Apakah di dalam kelenteng itu roh suci ini ada perwujudannya enggak? Atau umpama bisa digambarkan atau diwujudkan? Nah, tadinya kita berbicara tentang ketuhanan. Nah, jadi ini masih ada satu serangkaian yang sama, satu kesatuan. Iya. Jadi dulu Tuhan itu tiada wujud, tiada rupa. Iya. Nah, dalam pandangan agama Buddhis, karena kita sekte Tridharma, jadi kita bisa ambil juga dari secara pandangan Buddhis, Iya. Konfusius, dan juga Taois. Iya. Nah, kan konsep Tuhan dalam agama Buddhis itu adalah ketiadaan atau anatta kan. Ya, tadinya tiada rupa, tiada wujud. Nah, sekarang kita bahas tentang roh suci. Itu adalah perwujudan, menghadirkan rupa atau wujud. Nah, jadi ketika menghadirkan rupa atau wujud, contoh di saat Sangti, kita bahas tentang Sangti. Nah, Sangti yang kita bahas tadinya adalah Tuhan, sekarang adalah Sangti dalam perwujudan roh suci Simbeng yang disebut Gyokong Siangte atau Kaisar Kumala atau Raja para Dewata yang memimpin istana langit dan para roh suci Simbeng, baik dari segi militer juga dan juga dewa-dewa lokal. Tadi apa Romo bilang raja apa? Raja para dewa. dewata. Oh, Nah, biasa orang sebut dengan Gyokong Siangte. Itu mengacu pada satu sosok atau Jadi, satu perwujudan. Raja para dewata ini punya sosok gitu ya? Ya, sosok atau wujud perwujudan. Perwujudan. Ya, yang Tapi disebut Gyokong Siangte. perwujudan daripada ketuhanan itu sendiri. Bagian dari itu. Ya, Yang dan itu punya juga wujud. masuk dalam kategori roh suci Simbeng. Roh suci Simbeng. Ya. Mengatur para dewata Ya. dan termasuk alam manusia oh, dan juga dewa-dewa lokal. Dan tingkatannya tertinggi dalam pandangan Taoisme. Taoisme. Tingkatannya tertinggi. Ada juga sebutan untuk mengarah ke Tuhan atau contoh Swantian Sangti atau Swantian Hiantian Sangte Tian-tian santai. yang Iya. dikenal sebagai dewa perang. Nah, tingkatannya juga tinggi dalam Taoisme. Nah, itu bisa diartikan juga Tuhan. Makanya kadang ada orang bingung, loh Tuhan ini Tuhan yang bagaimana? Iya. Ya, kadang orang bingung. Nah, tapi itulah sesuatu keyakinan yang kami yakini dan sudah menjadi aksioma dalam keyakinan kami. Nah, kalau tadi dikatakan tentang Sangti itu kan berarti tidak punya wujud ya, Ya, tidak dilahirkan, ya tidak dilahirkan, tidak tidak rupa. musnah, Ya. dan tidak punya rupa. Dia dan adalah wujud. awal, dia adalah akhir, dia adalah induk segalanya. Dia yang melahirkan segala yang ada di dunia. Berarti pencipta gitu ya. Ya, pencipta. dan pengatur Jadi alam ada semesta. perbedaan ketika dia berlaku sebagai pencipta, dia berlaku sebagai makhluk suci. Jadi perbedaan ada begitu banyak perbedaan. Tapi semua memasuki satu kesatuan. Bahwa itu adalah bagian satu kesatuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, karena ada tadi yang saya sebutkan omnivarius. Omnivarius. Jadi Tuhan ini bisa menjelma dalam wujud rupa apapun. Iya, betul. Termasuk para dewata, para simbeng. Betul. Yang dikenal dengan roh suci. Tapi istilah keren yang banyak umat Tridharma mengatakan dengan sebutan Sinbeng atau Senming. Simbing. Namanya di dalam adanya satu kehidupan ataupun suatu siklus itu berarti merupakan bagian daripada adanya Sangti itu Ya, sendiri. adanya Sangti itu sendiri. Termasuk ada di dalam diri kita sendiri. Dalam diri setiap Ya, manusia juga. setiap ya. manusia. Kalau enggak kita enggak ada kehidupan ya gitu. Ya. Ya.
bagaimana kita kembali lagi kepada Sangti. Nah, khususnya kami dalam sekte Tridharma ada yang namanya siutau, siusing, atau kita memupuk diri. Iya. Ya, untuk menemukan jalan cahaya. Iya. Ya, ketika kita memupuk diri menemukan jalan cahaya, bisa dikatakan immortal atau sensian. Abadi. Ya, abadi. Abadi. Kira-kira seperti itu. Nah, menarik sekali Romo ini tentang dewa-dewa ya. Tadi Romo sempat sebut ada dewa lokal, juga ada yang bukan dewa lokal. Kira-kira bedanya seperti apa ya? Bedanya pada konteks kedudukannya. Ada yang orang meyakini kedudukan yang tertinggi adalah dewa-dewi Taois yang awal mula, ada yang dikenal dengan Samkuan Taite, ada juga yang dikenal sebagai Nua. Nah, khususnya saya bahas tentang dewa lokal yang tapi sebenarnya ya, orang kadang tidak terlalu tertarik dengan dewa lokal. Kebetulan di tempat kerja saya, di tempat ibadah Senpatang, altar utama saya itu adalah satu dewa yang dulunya khusus untuk rakyat jelata. Nah, ya, dewa apa itu? Ya, Fute Chinsin. Fute Chinsin. Ya, atau Hokte Chinsin. Ya, dewa penghadir keberkahan. Iya. Nah, makanya juga ketika rakyat dulu ingin berkeluh kesah, bingung. Dulu mereka berkeluh kesah kepada kaisar. Nah, sampai suatu waktu bertemu dengan kaisar yang lalim. Nah, kemana lagi mereka harus berkeluh kesah? Iya. Nah, makanya ada satu sosok yang disebut Tikong, yang mereka sangat junjung, yang sangat mengerti akan keadaan rakyat jelata waktu itu. Sehingga ketika sosok ini hilang, mereka menghadirkan dia dan bermohon kepada dia, sehingga ada keberkahan untuk mereka. Wah, luar biasa sekali Romo. Ini perbincangan kita ini semakin hari semakin lama makin dalam. Cuma kita terbatas oleh waktu, ya. Nah, pemirsa sekalian, tentunya bila kita ingin terus bisa mendalami tentang agama Buddha, ada baiknya kita bisa menyimak terus mimbar agama Buddha yang biasanya di setiap 2 minggu sekali di hari Rabu jam 4 sore. Dan untuk pada saat ini sayang sekali karena waktu kita juga terbatas. Ya, kita nggak bisa lebih panjang lagi. Namun walaupun dalam waktu yang singkat ini kita sudah bisa mendapatkan berkah dan ilmu yang baik untuk kesuksesan kita dalam pembinaan dalam kehidupan ini. Baik pemirsa mimbar agama Buddha TVRI Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada sore hari ini, dan kita akan bertemu kembali di lain waktu dengan narasumber yang bervariasi, dan semoga ini bisa menambah informasi dan juga keilmuan kita di dalam agama Buddha. Ya Romo, demikian kita akhiri mimbar agama Buddha sore hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu.